kembali lagi di channel aku Wiwi TKW ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan tentunya selalu bahagia ya teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kali ini aku membahas tentang itu ya, di Hongkong sini masih banyak juga yang teman-teman kita itu yang agak-agak licik ya teman-teman ya, agak-agak greget nih kayak gitu ya. Lah tadi pagi itu temanku itu kan jualan ya, jualan online, dan ada orderan ya, ya sama-sama TKW kayak gitu ya teman-teman ya. Itu sudah dibelanjakan barangnya, itu kan pesan kayak baju anak buat anaknya kayak gitu loh ya, kan online mau dikirimkan ke keluarganya seperti itu. Itu mbaknya itu tidak mau nggak mau kalau bayar cash kayak gitu. Dan akhirnya gimana guys, dan akhirnya mbaknya itu memblokir nomornya ya. Itu sudah pesan, sudah order sama mbaknya, sudah dibelanjakan, tinggal transaksi sama ngirim kayak gitu ya. Itu malah menghilang guys. Itu ciri-ciri orang yang nggak tanggung jawab kayak gitu. Untuk mbak kalau di luaran sana ya, dan untuk diri aku sendiri, itu harus ditanamkan mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi gini loh teman-teman, nepain dek awake dewi. Misalnya kita yang jualan, ada orang pesen, terus sudah kita belanjakan, sudah kita modalin, kita kan untungnya paling ya 10-20% kayak gitu ya. Tiba-tiba yang order itu menghilang, disuruh bayar nggak mau, terus gitu loh ya, nggak jadi beli kayak gitu ya teman-teman ya. Ya jangan gitulah mbak ya, dan buat siapapun itu ya, soalnya kan itu pedagangnya ya pakai modal kayak gitu ya. Kita kan sama-sama TKW ya di sini ya, itu kan sambil cari ceperan, cari kemasukan kayak gitu ya, cari tambahan seperti itu ya. Memang resiko ya guys ya, tapi alangkah baiknya teman-teman di luaran sana kalau kayak gitu tuh kita mikir dulu, harus kita mempunyai rasa tanggung jawab kayak gitu, jangan mengecewakan orang lain kayak gitu. Soalnya di Hongkong sini itu banyak sekali ya teman-teman yang nggak tanggung jawab itu. Tapi gini ya, nggak tahu ya di pikirannya itu gimana ya, misalkan kayak orang punya hutang kayak gitu ya, terus tiba-tiba nggak mau bayar. Itu banyak sekali kalau di sini itu tiba-tiba lari kayak gitu, terus keluarganya itu ya nagih-nagih di rumahnya tapi nggak ada hasil. Itu loh ya mbak ya, misalkan sampai nggak tanggung jawab, itu adalah penghalang rezeki ini sampeyan itu loh. Itu coba nepain di dirinya sampeyan sendiri. Misalkan ditipu orang, gimana rasanya kayak gitu. Mungkin biasanya teman-teman kita itu mikirnya gini, aku juga habis ditipu, terus gantian nipu temen lain kayak gitu. Itu padahal melipat gandakan masalah kayak gitu. Jadi nggak mau cari jalan keluar, malah cari masalah baru kayak gitu. Misalkan ya, kalau kita ditipu orang ya, kita harus introspeksi diri, terus kita itu ya jangan nipu orang, soalnya pasti ada hukum karmanya kayak gitu. Jadi masalah itu di dirinya sendiri itu nggak selesai kayak gitu, malah dirubung masalah dan celaka kayak gitu. Terus ada juga ya yang di sini tuh yang pinjem nggak tahu pinjam apa kayak gitu ya, itu orang ruwet itu juga banyak ya. Gini loh, seharusnya itu kalau kita membutuhkan sesuatu, minta tolong ke teman, itu kita harus mikir, kita harus gini, kira-kira itu kita bisa nggak
kayak mengembalikan kira-kira kapan, misalkan pinjam sekarang kayak gitu ya, terus mikir oh ya aku kira-kira 3 atau 4 bulan bisa bayar, itu ngomong, jangan bilang besok gajian saya kembalikan tapi ternyata nihil. Soalnya gini loh teman-teman ya, seperti apa ya, sebenarnya itu kalian sendiri yang menjanjikan dan kalian sendiri yang itu ya, yang ibaratnya yang menyuruh temenmu itu menagih itu ya kamu sendiri. Soalnya bilangnya besok, besok ya mesti ditagih lah besok. Misalkan bilangnya 2 minggu lagi, ya pasti 2 minggu lagi ditagih loh ya, kayak gitu. Jadi untuk kita semua ya, kalau mempunyai janji ke orang itu diusahakan ditepatin. Misalkan kalau ada masalah atau apa gitu, kita ngomong ke orang tersebut juga nggak apa-apa lah teman-teman ya. Misalkan 1 atau 2 bulan nggak jadi, nggak bisa apa mengembalikan sesuatu kayak gitu, ya kita ngomong. Tapi kalau kita ngomong itu ya ditepatin, jangan ngomong 2 atau 3 bulan terus hasilnya nihil, terus bilang lagi 5 atau 6 bulan kemudian, terus waktunya sudah maksudnya sudah waktunya terus mundur lagi. Jangan gitu, berarti Anda itu nggak suportif, nggak begitu tanggung jawab kayak gitu. Dan pastinya teman-teman kalian itu nggak suka kamu dibenci orang, misalnya gini, oh orang itu nggak tepat waktu kayak gitu. Misalkan apa ya, suka beliin janji-janji gitu loh teman-teman ya. Soalnya orang itu yang dipegang itu omongannya dan janjinya. Ini ya teman-teman ya, aku cerita ke diri aku sendiri. Aku pernah ada kejadian nih teman-teman ya. Ada ini nggak tahu ya namanya nipu atau apa, nggak tahu ya. Itu temanku itu apa ya, intinya nih punya hutang ya 8.800.000, itu nggak mau bayar. Padahal aku sendiri itu di sini itu juga merantau ya, dan mbaknya itu juga merantau, sama-sama merantau, sama-sama ninggalin anak, ninggalin keluarga lah kayak gitu. Intinya kok tega ya ngapusi temennya kayak gitu. Itu apa isi pikirannya itu, apa nggak apa ya, oh ya aku ini termasuk orang nggak bertanggung jawab dan merugikan orang lain kayak gitu. Kalau dibilang itu mempunyai uang, pastinya mempunyai ya, tapi nggak ada niatan untuk membayar kayak gitu. Meskipun utang berapa banyak pun ya, kalau kita niat membayar pasti ada jalan keluarnya. Tapi kalau dasarnya orangnya lecat, orangnya licik, mau memakan apa ya, hasil keringatnya orang lain, itu ya nggak tahu lagi ya teman-teman ya. Mungkin nggak takut dosa atau gimana itu. Dan untuk yang suka berjanji menepati waktu itu ya, tapi selalu luput, itu tolong dirubah ya, siapapun itu ya. Ini nggak menyindir salah satu orang, nggak, tapi semuanya, untuk aku sendiri juga ya. Satu, kalau kita janji ke orang, misalkan hari Minggu kayak gitu, kita kembalikan hari Minggu ya, hari Minggu itu harus dikembalikan ya teman-teman ya. Soalnya gini loh teman-teman ya, di dalam pikiran kita itu tahu kapan bisa kapan enggak, itu kita tahu, atau berapa bulan kemudian itu kita tahu. Jangan asal ngomong menyanggupin tapi selalu luput, jangan itu. Soalnya aku sendiri ya juga pernah ya, misalkan bilangnya 3 minggu lagi, tapi 3 minggu itu ada halangan kan ya, ngomong kayak gitu ya. Jangan memastikan iya ada tapi kenyataannya nggak ada. Soalnya ya itu tadi ya teman-teman ya, orang itu yang dipegang itu omongannya, janjinya itu.
kalau kita sering belanjani ya setiap orang pastinya nggak suka ya teman-teman ya. Itu. Dan sekian dulu ya teman-teman ya video aku malam ini udah malam ya teman-teman, aku udah ngantuk, jadi aku ngomongnya itu nggak terlalu fokus Kak. Terus aku kalau siang itu kalau mau bikin video itu kayak terlalu banyak kerjaan, jadi nggak sempet kayak gitu ya teman-teman. Ini aja apa ya, malam ini iseng-iseng aja. Dan sekian dulu ya teman-teman ya, aku mau tidur, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys ya, thank you.